Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar pemirsa setia STV Cermin Kaum Santri dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saya Niatul Safa dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam program kesayangan kita selama bulan Ramadan, yaitu Ramadan Vibes, Healing the Soul, Leveling Up the Mind. Dan pada kesempatan kali ini pembahasan kita sangat menarik, yaitu tentang peta posisi agama, filsafat dan ilmu di era digital. Tentunya bersama dengan dosen yang sangat luar biasa di samping saya saat ini pemirsa, Bapak Abdul Mukid MAG, dosen Institut Bahriah Syekh Galis Bangkalan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Mukid. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar? Lancar. Kabar keluarga? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Kita satu angkatan ya, Satu Mukid angkatan ya. di Winsa ya. Winsa dan Apel Satu alma mater Surabaya. ya. Sangat luar biasa. Kita. Saya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Fakultas Suluddin dan Filsafat. Masya Allah. Jadi kalau Fakultas itu memang kaitannya dengan yang kita bahas saat Iya, ini. Terlebih Kak Mukid juga dosen Dosen dan baru masih ya. melalang Baru. buana tentang mencari ilmu, sedangkan saya masih stagnan di S1. Oh jangan stagnan. Kita ini proses Oke, ngalir ya. oh Ngalir iya, ya. sangat luar biasa. Tipsnya gimana sih biar kita itu semangat buat S2 dan jadi dosen? Harus ada dorongan internal dan eksternal. Oke. Iya. Baik, selamat saya ucapkan Kak Iya, Mukid, iya. teman satu angkatan dan Iya. sekarang sudah sesukses ini pemirsa. Alhamdulillah. Gimana apa yang melatar belakangi pembahasan kita pada sore hari ini, Kak Mukid? Oke, terkait tema ini sebetulnya sangat menarik atau lagi menjadi isu sentral di dalam dunia akademisi sebetulnya. Oke. Dan kebetulan kita mengalami pergeseran yang namanya secara aplikatif. Tapi memang secara konsep masih sama, tidak ada rubahnya dari tiga bagaimana yang dimaksud dengan agama, bagaimana yang dimaksud dengan filsafat dan maupun bagaimana tentang ilmu. Tetapi yang kita alami sekarang pergeseran aplikatif, artinya pergeseran dari sebelumnya yang sifatnya transenden tentang agama itu menjadi sesuatu yang hanya formalitas, kira-kira begitu Mbak Nia. Dan ini menjadi isu-isu yang aktual sekarang. Iya, Kayak iya. gitu ya. Kenapa narasinya peta posisi agama? Apakah di sini peta itu menempati sebuah tempat atau seperti apa? Oh ya, jadi ini langsung berarti ya, langsung kepada dialektika atau diskusi kita ya. Baik. Oke, sebagai prolog begini, sebelum saya uraikan atau saya petakan tentang agama itu apa, lalu filsafat maupun ilmu, saya perlu uraikan secara umum terlebih dahulu ini, Baik, biar siap. kita itu satu persepsi dan tahu nanti arah diskusinya itu gimana. Saya mulai mengupas dari agama dulu ya. Di agama itu dalam bahasa Sanskerta, a itu artinya tidak, gama itu artinya kacau. Oke. Artinya tidak kacau. Tidak kacau. Oke. Ya, itu secara bahasa. Secara istilah, agama itu suatu petunjuk atau sistem keyakinan yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Oke. Oke ya, ini berlaku kepada semua agama, bukan hanya Oke. Islam. Semacam pedoman manusia dengan Tuhannya seperti itu. Secara akademis seperti itu, secara Baik, literatur seperti itu. Baik. Oke ya, itu konsepnya, itu gambarannya. Landasan agama itu menekankan kepada iman dan wahyu. Oke ya, itu agama. Oke, iman dan wahyu. Ya, sedangkan filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philo itu artinya cinta, sophia itu artinya kebijaksanaan. Oke. Artinya cinta kebijaksanaan. Oke. Istilahnya, filsafat itu aktivitas berpikir secara kritis dan radikal atau mendalam. Kayak gitu ya. Jadi ada di sini sudah kita mulai lihat perbedaan ya antara keduanya. Sedangkan filsafat itu menekankan kepada logika dan reflektif. Artinya perenungan di sana. Betul.
Lalu yang terakhir yaitu ilmu. Ilmu itu dalam bahasa Latin Cynthia atau kita kenal dengan sains hari ini, Oke. yang memiliki arti mengetahui atau memahami. Begitu, mengetahui atau memahami. Oke. Dasar atau landasan dari ilmu itu menggunakan metode ilmiah, Oke. kayak gitu ya. Ini kan tiga pilar penting ini, Betul. ini sudah kita pahami ciri khasnya ya. Agama, filsafat, dan ilmu, betul. ilmu. Nah, sekarang kita berbicara tentang ruang lingkupnya dulu nih, yang dimana kita sekarang konteksnya kalau kita tidak batasi ini akan abstrak dan arah diskusinya agak jelas nanti. Kemana-mana. Ya, Oke. makanya ruang lingkup dimaksud dengan era digital itu kita tekankan pasca COVID. Oke. Oke ya, diskusi kita kali ini adalah pasca COVID. Kenapa? Kenapa begitu? Karena kalau kita berbicara era digital, sebetulnya era digital ini tidak ujuk-ujuk datang. Jauh sebelumnya gitu ya. Oke. Digital ini mungkin dikenal atau ditandai dengan internet masuk pada abad 20-an atau tahun 90-an, 80-an lah. Oke. Ya. Yang itu berentetan dari asal mula kalau kita lihat secara historis ke belakang pada abad 15 itu ditemukannya mesin cetak. Ya, itu mulai yang namanya teknologi ditemukan awal mula. Perkembangan sampai sekarang ke dunia internet lalu semakin pesat masuk ke abad 21 ya, abad 21 yaitu tahun 2000 ke atas sampai sekarang itu sudah mulai ada internet tahun 2000-an ya. Oke. Ada warnet, ada handphone sudah mulai masuk, tapi di sana masih tidak semenantang sekarang. Artinya kondisinya dari tiga elemen ini tidak sekabur sekarang. Oke. Saya menggunakan kata kabur ya. Ini dalam pandangan saya atau pergeseran, kayak gitu ya. Tidak geserannya itu enggak sejauh di era sekarang. Oke. Nah, kita perhatikan bahwa ini sambil lalu kita flashback di masa kita kuliah dulu ya, biar kita agak nyambung gitu kan. KKN bareng nggak sih? Iya ya betul, KKN bareng dan kayaknya di sini ya programnya Di ya. sini, iya. Nah, kita sadar nggak waktu kita 2017 itu untuk mengetahui suatu teori kita perlu membaca 5 atau sampai 10 buku. Betul, zaman-zaman jadi maba sih. Maba, ya kan? Jadi Kita maba mahasiswa begitu. baru. Iya, apalagi yang sebelumnya ya. Betul. Belum ada handphone, belum ada ya, secanggih sekarang. Iya. Itu apalagi ya. Apalagi sekarang ChatGPT. Nah, sebentar. Nah, lompatannya di Iya. era kita saja yang masih proses S1 dulu. Faktanya begitu. Nah, COVID ini kayak semacam jembatan era digitalisasi. Oke. Nah, kayak gitu ya. Kenapa demikian? Iya, karena sebelum COVID, Heeh. aktivitas mahasiswa ini kan kita masih aktif di Surabaya kan, walaupun sudah lulus dan semacamnya ya. Oke. Baik itu ngisi kajian, seminar, Betul. Anda sebagai MC dan semacamnya lintas Jawa Timur kan begitu. Nah, hal-hal semacam itu ini bukan hanya banyak perspektif sebetulnya. Itu mengalami yang namanya setelah COVID ada digitalisasi besar-besaran, termasuk AI, munculnya AI. Kalau kita perhatikan sekarang media sosial setelah COVID itu, yang awalnya media sosial itu yang sifatnya informatif, terus kemudian saling tukar lokasi yang tujuannya adalah mempermudah jaringan informasi. Hari ini pasca COVID itu saya mengalami pergeseran yang dimana dunia digital ini bagian dari kehidupan, paham nggak? Betul. Kita seolah-olah hidup di dunia maya atau kita tanpa ada di dunia digital itu dianggap tidak ada, kasaran ya dalam tanda kutip seperti itu. Sehingga aktivitas kita itu harus melibatkan yang namanya dunia digital. Paham nggak? Paham. Bagaimana cara ya semuanya
baik itu dari standar agama, baik itu standar filsafat maupun standar ilmu gitu ya. Nah, peta yang saya angkat atau yang di dalam tema ini, yang dimana memang dari fenomena ini, dari perubahan atau dinamika ini, kita lihat sajalah di dalam agama, misalnya ya. Di dalam agama itu, kita sebelum COVID, ini sebetulnya bukan hanya COVID ya, Mbak Nia, cuman kita itu biar mudah membayangkannya, biar tidak, Setuju. oh iya, ya Setuju. nanti lompatannya tahun 2015, enggak kok, kita batasi pasca COVID. Nah, ya. Nah, kita alami bahwa ceramah atau dialog kiai dan lain semacamnya, itu didasari bukan lagi tentang background seorang kiai, tetapi background dia memiliki kemampuan retorika yang bagus, like banyak, komen dan subscribe yang lumayan banyak, follower yang banyak. Betul. Ya, Iya. semakin viral, semakin menjadi standarisasi. Ya, jadi sanad keilmuan atau kepakaran dalam bidang agama, latar belakangnya anak siapa, kiai siapa, atau pernah mondok di mana, itu dihiraukan di era sekarang. Yang dilihat adalah kata-kata manisnya atau kata-kata logisnya. Artinya personal branding dalam dunia media sosial itu sangat penting ya. Nah, sangat berpengaruh maksud sangat saya. berpengaruh sehingga menghilangkan esensi dari agama itu sendiri. Dan itu memberi celah untuk ditunggangi oleh kepentingan kan. Nah, itu dalam konteks agama. Dalam konteks filsafat misalnya, seperti yang kita bicarakan tadi, sempat kita singgung ChatGPT dan semacamnya. Kita untuk menulis makalah di zaman kita, balik kita lagi nih. Nah, itu kan harus manual, tanpa AI dan benar-benar mikir. Belum lagi nanti ada plagiasi. Ada plagiasi gitu ya. Bukan hanya mindah di buku satu, tapi harus memparafrase, ya kan ya. Itu bahkan saya skripsinya jurnal plagiasi. Iya, jangan dibahas di sini ya. offset itu. Iya. Ya, gini. Sharing pemirsa. Jadi seperjuangan lagi satu organisasi di Ikatan Mahasiswa Bangkalan, waktu itu kita memang saling membantu. Iya, alhamdulillah. Kita kan setiap kalau Ikatan bahkan kita aktif ya, bahkan di Bahri. Oke, kembali ke konteks yang tadi. Kita sekarang dihadapkan bagaimana ingin mengetahui teorinya Karl Marx atau filsuf maupun teorinya Imam Al-Ghazali, itu tanya ke AI langsung dijawab tuh. Dan lengkap. Dulu kita untuk paham itu harus baca 5 atau 10 buku. Betul. Kan. Nah, kecepatan ini atau kita yang hidup di dunia era yang serba cepat ini, kemudian memungkinkan kita kabur dalam suatu esensi sebetulnya. Suatu esensi di mana esensi akal pikiran itu seharusnya teknologi itu kita kendalikan, tetapi justru sebaliknya gitu loh. Tapi juga bukannya memudahkan sih kamu Kit? Iya, dalam konteks memudahkan. Kalau kita presentasikan dalam satu studi yang pernah saya lakukan, ketergantungan mahasiswa akhir dalam mengerjakan skripsi itu hampir 80%. Wow. Dalam sampel 100 orang mahasiswa semester akhir. 80 ketergantungan kepada ChatGPT. Secara akademisi ini teknologi mempengaruhi kita, bukan kita yang mengolah teknologi. Nah, betul. Kayak gitu ya. Itu dalam konteks filsafat. Artinya logika itu sudah jarang digunakan dalam dunia akademisi, kayak gitu ya. Dan pola pikirnya sekarang sudah berbeda. Tinggal kita punya tantangan apapun langsung searching, tanya Mbak Google kayak gitu kan ya. Nah, ya nanti kita kupas itu lebih di lain sisi ya, lebih dalam lagi. Di lain sisi juga mempermudah. Nah, yang terakhir itu tentang ilmu, ya kan ya. Nah, saya ingat dengan istilahnya Haidar Bagir dalam bukunya itu dengan Gus Ulil pada waktu itu, buku agama saintifik, sains religius. Jadi kita, kata beliau itu, kita hidup
di era kepongahan saintifik, kayak gitu. Di era di mana saintifik merajalela, ilmu merajalela. Yang tadinya ilmu secara historis itu bagian dari filsafat, tetapi sejak perkembangan abad pertengahan, modern, kontemporer melepaskan diri kan, baru di era modern melepaskan diri dan sampai sekarang menjadi bagian tersendiri. Nah, produk seperti AI, robot, bom nuklir dan semacamnya itu merupakan perkembangan dari ilmu itu sendiri. Kayak gitu Bang ya. Sehingga akan sangat berbahaya jika ilmu itu kita tidak diiringi dengan agama sebagai tujuan, filsafat sebagai kontrol. Dasarnya begitu. Baik. Kayak gitu. Baik, peta posisi agama, filsafat dan ilmu di era digital ini rupanya menjadi pembahasan yang sangat menarik ya Kak Mukid. Tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa, kita masih akan kembali hanya di STV Cermin Kaum Santri dalam Ramadan Vibe, Sealing the Soul, Leveling Up the Mind. Pemirsa STV Cermin Kaum Santri, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam Ramadan Vibes. Dan kita masih membahas tentang peta posisi agama, filsafat dan ilmu di era digital bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Abdul Mukid. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita yang sempat terjeda, Kak Mukid. Tadi kita sudah membahas apa itu agama, filsafat dan juga ilmu, dan kita tadi sudah membahas tentang fenomena yang terjadi after COVID-19. Ini pentingnya apa sih kita membahas tema kita pada kesempatan kali ini? Oke, begini. Kenapa tema kali ini penting gitu kan? Kita sering melihat bahwa standarisasi kita dalam beragama itu mengikuti tren. Standarisasi kita dalam berwacana atau pola pikir itu mengikuti sesuatu yang viral. Apalagi sehingga dari sifatnya teknologi atau perkembangan ilmu ini memudahkan manusia dalam tanda kutip yang tadi awal kita singgung, itu justru menghilangkan martabat manusia. Betul. Salah satu contohnya, betul, keistimewaan atau yang membedakan manusia dengan hewan itu kan akal. Kalau berbicara sama-sama makhluk hidup ya semuanya hidup. Tapi bedanya di akal. Bedanya di akal. Artinya kalau manusia itu tidak menggunakan akalnya, berarti kan sama saja dengan hewan. Betul. Nah, itu yang disebut dengan martabat manusia. Marwah. Marwah. Dan kita jumpai di masyarakat kita
standarisasi tentang agama atau standarisasi tentang penalaran itu dipengaruhi oleh tren. Kita banyaklah, kita tidak perlu sebutkan satu-satu, kita bisa lihat itu di dalam itu. Nah, harapannya teman-teman sekalian, baik yang ada di sini atau di rumah, itu mampu melaksanakan atau mengkoreksi gitu loh, apa yang telah dilaksanakan hari-hari ini. Oleh kita sendiri Iya, tentunya ya. karena kita sekarang dikontrol oleh algoritma. Oke. Kita paham ya, algoritma itu semakin kita menyukai atau semakin kita banyak menonton itu, Maka itu yang ditampilkan. maka itu yang ditampilkan. Jadi seolah-olah teknologi itu lebih kenal diri kita daripada kita sendiri. Terkadang bukan, kita tuh belum sempat searching ya Kak mungkin. Iya. Itu sudah terlintas di benak kita lagi sedih, maka yang muncul itu juga hal-hal yang berkaitan. Itu saking pinternya algoritma ya. Berarti Nah. agak bahaya juga. Agak bahaya juga, bayangkan kalau yang ditonton adalah pembunuhan oleh anak kecil. Betul. Ya, makanya banyak sekarang seperti sekarang itu peristiwa Kapak itu ya di Surakarta itu. Ya, kasus KKN itu Iya. kita sesama mahasiswa paham lah mungkin ya. Iya, iya. Ada cinlok, cinta lokasi dan semacamnya. Nah, dalam konteks itu kita bisa nilai sebetulnya. Karena begini, ada semacam teori tabula rasa dari John Locke itu. Tabula rasa itu ibarat kertas putih kosong, yang dimana semakin kertas putih ini mau diisi apa. Oke. Kalau tintanya merah, jadi ya merah, atau ada warna biru, kuning, tergantung tinta itu mau diisi apa. Nah, kombinasi tinta ini ibaratkan pengetahuan, Oke. gitu loh. Kalau pengetahuan yang ditonton setiap hari adalah pembunuhan, tragedi pembunuhan atau pembacokan atau peristiwa Kapak itu, maka dia menganggap hal itu adalah hal yang wajar. Betul. Kayak gitu loh. Sebahaya itu produk ilmu gitu. Ini produk ilmu loh. TikTok, media sosial, AI dan semacam itu produk ilmu. Makanya di beberapa stasiun televisi menganut jurnalisme maslahah Kak. Jadi Ya. memang ada beberapa berita yang tidak ditampilkan karena kalau di televisi itu hard news, bad news is a good news. Iya, ya, ada. Tapi kalau jurnalisme maslahah itu justru menampilkan yang jahat-jahat itu disensor. Karena Iya. apa? Karena bisa jadi itu untuk ditiru. Kita Iya. memberikan jalan dan langkah-langkah kepada masyarakat bahwa kalau mencuri itu ternyata caranya seperti ini. Kalau Iya, membunuh betul, ternyata betul. caranya seperti itu. Betul sekali, dan itu yang sebetulnya kita khawatirkan oleh generasi kita atau generasi Gen Z sekarang, Gen Alpha dan semacamnya gitu ya. Itu yang perlu kita khawatirkan. Makanya kita harus betul-betul paham nih, esensi dalam beragama itu bukan hanya ikut-ikutan tren atau sekarang kan lagi tren apa itu yang yang TikTok itu loh, buat video. Saya lupa namanya itu. Positif, Ya apa? bukan. Yang jadi imam itu loh. Apa? I don't know. Iya, itulah sering muncul lah. Jadi ada tren semacam beragama itu hanya Mungkin formalitas. pemirsa tahu, komen di bawah. Iya. Itu semacam tren formalitas gitu loh. Jadi agama yang harusnya sifatnya itu komunikasi atau wilayah hamba dan Tuhannya itu kemudian bergeser menjadi formalitas. Bukan dalam arti beragama tidak boleh dicantumkan dalam teknologi, tidak. Betul. Tetapi kita harus mampu memilah dan mampu sewajarnya menampilkan itu. Fashion Kak Mukit. Kadang orang-orang itu berpenampilan bukan berdasarkan tuntunan agama, tapi apa yang tren sekarang. Nah, itu kan kita sudah jelas bahwa kita dikontrol oleh teknologi Dan keviralan dan konten dan keviralan FYP. konten FYP, dan itu yang perlu kita antisipasi. Makanya tema ini relate dengan fenomena sekarang. Pergeseran atau peta posisi agama, filsafat dan ilmu itu bukan secara konseptual, tetapi secara aplikatif. Secara aplikatif. Disalahpahami atau mengalami pergeseran.
yang harusnya sifatnya memang spiritual itu malah menjadi formalitas religius misalnya, yang harusnya memaksimalkan penalaran atau skeptis terhadap informasi yang kita dapatkan malah tidak sama sekali kan, justru menelan mentah-mentah, tidak memverifikasi terlebih dahulu kayak gitu ya. Dan ilmu, kalau dalam ranah ilmu kita paham bahwa konteksnya itu mana yang sifatnya ilmu itu memang pragmatis dan fungsional. Jadi memang tujuannya mempermudah manusia dengan landasan metode ilmiah itu tadi. Oke. Pembahasan ini kalau kita berbicara kita kaitkan dengan kehidupan kita di sosial media memang tidak ada habisnya ya Kak mungkin. Tidak ada Tapi, habisnya. Iya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Usai pariwara berikut ini pemirsa tetap bersama kami hanya di STV Cermin Kaum Santri.
Lalu sebenarnya bagaimana sih kita harus ambil langkah di era digital ini? Bagaimana kita menyikapi hal-hal Oke, kalau kita berbicara tentang langkah yang perlu kita hadapi atau yang perlu kita lakukan, yaitu pertama ya, tetap eh, refleksi gitu ya. Misalnya ya refleksi, kita harus mampu mengevaluasi apa yang kita lakukan dan jadikan media sosial atau dunia digital ini adalah eh, sesuatu yang membantu kita, bukan kemudian kita dikontrol olehnya. Sehingga kita tidak menghilangkan martabat kita sebagai manusia tuh. Oke. Nah, dengan cara itu, ya kalau dalam dunia akademisi itu, Mbak Nia, itu kita harus memang banyak baca, banyak diskusi. Tetapi kan dalam konteks ini, apalagi di masyarakat, membaca dan diskusi itu kan bukan sesuatu yang relevan. Paling mudah untuk dilakukan yaitu tidak ketergantungan terhadap teknologi. Oke. Ambillah secukupnya atau lakukanlah sesuai kebutuhan. Dan kalau memang kadang kita nggak kerasa kalau memain game itu berjam-jam ya, upaya untuk melangkah atau menghadapi itu kita batasi aja gitu loh. Dalam per hari kita sekian jam, jadi nggak lepas kontrol gitu loh. Per hari ini kan kita banyak lihat anak-anak muda yang, wah kita tergolong muda ya. Di angkatan kita itu kadang kan main game sampai lupa waktu dan semacamnya, sehingga hal yang paling mudah untuk masyarakat atau upaya yang bisa dilakukan itu Berarti harus punya filter dan kontrol begitu ya? filter dan kontrol. Iya. Betul sekali. Kemudian langkah apa lagi yang bisa kita lakukan untuk menyikapi hal? Ya banyak dalam hal agama misalnya, kita tidak perlu percaya kepada, bukan tidak perlu percaya, tetapi kita harus skeptis gitu loh. Jangan ditelan mentah-mentah. Jangan ditelan mentah-mentah. Apalagi sekarang lagi marah ya, Iran sama Israel itu kan, peperangan. Banyak isu-isu miring, kita tahu sendiri media sosial itu dikontrol oleh Amerika ya sekarang. Yang kemudian kita sulit sekali, karena itu berita internasional, sulit sekali membedakan mana yang hoax, mana yang valid kayak gitu. Apalagi ada AI ya. Apalagi ada AI gitu, kita bisa merubah wajah kita ya kan, dengan presiden Ayatullah atau imam besar. Nah itu kita dihadapi dengan fenomena seperti itu kan, kita semacam ini perkembangan yang begitu pesat dan perkembangan yang sangat kemudian rentan kayak gitu loh, Bani. Jadi langkah kita memang harus mengoptimalkan atau punya filterisasi, mengoptimalkan pola pikir kita, aktivitas kita itu harus dibatasi. Apalagi menyentuh ranah agama kayak gitu ya. Apalagi menyentuh ranah penalaran. Apalagi teman-teman mahasiswa yang masih dalam kategori belajar kayak gitu ya. Ada lagi langkah selanjutnya untuk menyikapi hal tersebut? Ya mungkin yang langkah akhir, kita harus memang betul-betul mengolah cara berpikir kita. Yang memang cara berpikir itu, jadi cara berpikir tidak harus belajar filsafat sebetulnya. Untuk paham logika itu kita tidak perlu belajar filsafat, tetapi orang ketika mampu membedakan atau mampu tahu sekuensi dari apa yang dia lakukan, itu sudah memenuhi standar logika. Artinya di situ ada sebab akibat dan dia tanggung jawab dari dampak itu, dari dampak apa yang dia lakukan. Kayak gitu. Itu harus benar-benar dikontrol, Mbak Nia. Dalam Jadi ranah itu. di era digital, apapun yang kita temui di era digital ini memang harus kita memiliki kecerdasan tersendiri. Intinya kita harus memiliki pedoman ilmu dari sanad yang jelas, seperti itu menurut saya, Kak Mukid. Ya, betul. Dan bagi pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan seputar tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang peta posisi agama, filsafat, dan ilmu di era digital, kami persilahkan di kolom komentar tayangan langsung kami, baik itu di TikTok,
di Facebook maupun di YouTube, dan tampaknya sudah ada salah satu pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan. Kak Mukid, mohon izin saya untuk membacakan dari Dava. Mau tanya bagaimana mengenai dalam kaidah ilmu mantik yang berupa al-insanu hayawanun natik. Ini insan adalah hewan yang berbicara. Manusia sebagai insan yang berbicara, hewan yang berbicara hewan gitu yang ya. berbicara. Oke, mantik itu kan logika sebetulnya. Dalam logika yang dianalisis atau dominasi pembahasannya adalah tentang definitif atau secara bahasa sebetulnya. Oke. Jadi dalam ilmu mantik juga dijelaskan bahwa kemampuan manusia itu adalah kemampuan berbahasa. Kayak gitu ya. Kita ya kalau kata bahasa itu ya hewan memiliki kemampuan dengan bahasanya tersendiri ya. Baik. Tetapi kalau manusia itu beda. Kayak gitu ya. Bahkan sejak awal diciptakan. Nah, sejak awal diciptakan. Diciptakan pada saat waktu itu Nabi Adam wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Oke. Nabi Ya. Adam itu memiliki mengetahui semua nama-nama yang ada di bumi ini dalam artian bahasa itu. Nah, itu poinnya, Mbak Nia. Jadi kalau kita berangkat dari pertanyaan yang tadi itu, kita dengan mudah mengetahui kualitas seseorang itu dengan cara bicaranya. Oke. Kayak gitu ya. Oke. Dalam tapi kita banyak sebetulnya gini, uniknya logika atau ilmu mantik itu atau secara kalau kita belajar logika itu kita sering terjebak dalam ini konsepnya benar tetapi di tempat yang salah. Oke. Oke ya. Secara konsep benar tetapi di tempat yang salah. Misalnya saya lontarkan begini. Teman saya jelek misalnya. Misalnya ini ya. Langsung body shaming ya. Ya, body shaming. Jadi dia memang jelek gitu loh. Tapi saya ucapkan itu di depan umum. Oke. Apa yang saya katakan itu benar. Ya kan? Tapi memang dia tempatnya jelek, salah. tapi tempatnya salah. Iya. Karena melukai hatinya dan orang lain itu melihat kan malu ya. Iya. Merasa dipermalukan dan Betul, semacamnya. betul. Jadi secara logika atau secara bahasa perkataan saya itu benar tetapi dalam konteks yang keliru kayak gitu loh. Tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Maka dari itu kecakapan berbahasa itu tidak semerta-merta merupakan keahlian atau merupakan kualitas seseorang. Betul. Tetapi logika yang tepat kata Mundiri ya dalam buku logikanya itu adalah orang yang mampu menyesuaikan di mana dia berbicara atau di mana dia menggunakan logikanya. Begitu. Oke. Makanya manusia itu kadang kita itu kalau membahas tentang public speaking, Kak mungkin ya kita mengartikan sebagai the act of process of making speech in public. Oke. Adalah salah satu cara atau aksi merangkai kata-kata di depan umum. Karena kalau berbicara seni merangkai kata di depan umum. Karena kalau kita tanpa memiliki ilmu public speaking, hewan dan siapapun bisa berbicara. Bisa berbicara. Seperti itu. Makanya kelebihan kita itu memang di akal dan berbahasa ya. Tapi kalau semua hewan ya dengan bahasanya masing-masing. Bahasanya masing-masing. Kecuali itu ya Mama Gufron, Makoli gitu Itu ya. bahasa sekali pakai. itu kayaknya bahasa alam semesta itu. Jadi dan disuruh ulang lagi nggak akan sama. Iya, makanya cuman Mama Gufron itu. Kayak gitu. Konteksnya itu. Dan herannya ada pengikutnya ya. Gimana menurut pandangan Kak mungkin? Maksudnya ada yang menjunjung juga, ada kapannya. Apa ini sebuah settingan sosial media atau bagaimana? Ini malah rasan-rasan Mama. Ya oke, jadi jadi gini. Karena kita itu tertarik pada yang viral-viral. Tadi kan ini bahasan kita kan. Bahasan kita, ya objeknya viral. Kalau apa namanya Mama Gufron, topiknya kok Mama Gufron ini. Ini tentang salah satu implementasi daripada kita cerdas bersosial media. Oke. Saya melihat itu adalah sesuatu yang dirawat. Yang dirawat. Yang dirawat. Dirawat. Jadi
demi konten sebetulnya. Oke. Jadi kalau Anda perhatikan siaran dari Mama Gufron itu bukan dari satu akun, Oke. tapi lebih dari 10 bahkan sampai saya nggak bisa menjustis itu ya. Oke. Nanti malah kena anomali ke saya kayak gitu ya. Nah, yang saya atau kalau kata bahasanya kita biar saya gitu kan, pinjam bahasanya Iya, betul. Panji dalam keyakinan saya. Dalam keyakinan saya biar tidak biar tidak ada justifikasi. Iya betul. Dalam keyakinan saya minjam bahasanya Panji. Oh iya. Nah, itu semacam konten, Mbak Nia. Jadi semacam jemaahnya itu memang untuk kemudian mempertahankan pemasukan dari konten-konten itu tadi. Oke. Jadi kita memang bisnis. Persoalan Mama Gufron itu sadar akan hal itu mungkin di luar konteks pemahaman saya. Tetapi semacam ada setting yang kemudian dirawat untuk konten sebetulnya itu. Sedang ada pengalihan isu apakah? Apanya? Mama Gufron tiba-tiba viral. Ya, di lain sisi ya kita dihadapkan dengan berbagai fenomena ya. Kita tidak boleh berprasangka buruk dengan siapapun, kita hindari itu. Termasuk dengan pemerintah kita. Ya. Dan isu-isu politik yang lain. Ya apalagi itu kita cari aman dulu ya, karena kita masih pemula. Ya. Siapa kita? Ya betul. Nanti ada masanya lah ya. Iya. Apalagi kita sudah punya keluarga, kalau bujang atau masih single kita tarung nih gitu kan. Jangan kalau sudah berkeluarga ini ada pertimbangan. Nah, kayak gini. Kayak gitu konteksnya bukan karena ada isu apakah, tapi juga di lain sisi memang bisa dimanfaatkan sebagai pengalihan isu, lalu kemudian di lain sisi juga ada feedback kan ke timnya Mama Gufron ini. Udahlah kita sudahi kayak Mama Gufron ini jangan dibahas lagi gitu loh. Biar konteksnya bukan rasa-rasa nih, kita diskusi sharing aja. Iya. Kamu kita hari ini membahas tentang peta posisi agama, filsafat dan ilmu di era digital, dan tampaknya azan sudah berkumandang belum? Belum. Oke. Kurang berapa menit? Oke. Kamu sebelum kita mengakhiri obrolan kita pada petang hari ini, apa closing statement yang akan Kak Mukid sampaikan kepada pemirsa, kepada saya dan juga kru yang ada di sini? Ya. Terkait tema kita pada kesempatan kali ini. Ya oke. Dalam closing statement yang perlu saya sampaikan bahwa kita perlu menjadi manusia seutuhnya dengan memaksimalkan akal kita, berlandaskan agama kita. Kayak gitu ya. Jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi yang harusnya kita kendalikan. Mungkin itu saja pesan dari saya. Sangat luar biasa. Azan belum berkumandang, Kak Mukid. Mungkin ini bisa menjadi pertanyaan terakhir yang bisa saya sampaikan dari pemirsa. Izin membaca. Saat ini apakah nilai-nilai filosofis harus tunduk kepada logika algoritma yang hanya mengejar efisiensi dari angka? Dari angka. Oh, angka lagi? Bukan tadi Dava. Ini pertanyaan. Apakah filsafat masih punya ruang seperti itu? Oke. Ini pertanyaan filosofis sekali. Oke. Dan Anda bertanya ke orang yang tepat, pemirsa. Saya jawab sepengetahuan saya aja. Betul. Sebetulnya yang pertanyaan itu berangkat dari kegelisahan saya juga sebetulnya. Jadi kalau kita rentet atau pinjam pandangan Haidar Bagir itu sama Gus Ulil dalam buku yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi kalau saya tingkatkan posisi peta posisi ilmu sekarang dengan agama dan filsafat itu, ilmu di atas ya, lalu agama, lalu filsafat. Kayak gitu ya. Ilmu agama filsafat. Ilmu agama dan filsafat. Seolah-olah ilmu yang paling penting begitu. Ya, seolah-olah ilmu yang bukan yang paling penting, tetapi yang mendominasi kita hari ini. Di era digital ini kita dikuasai oleh ilmu itu sendiri. Atau kita diperalat oleh ilmu. Bukan diperalat sih, tapi kita semacam disetir, tidak mampu mengontrol teknologi itu sendiri.
Maka jika dikaitkan dengan landasan filosofis, kita kebanyakan orang baik itu yang akademisi maupun non akademisi itu lebih tertarik kepada quotes atau kata-kata bijak dari seorang filsuf maupun filsuf muslim ataupun sufi. Yang secara kontekstual untuk belajar filsafat, kata-kata bijak itu bukan semerta-merta tiba-tiba muncul. Tapi itu dari akumulasi yang dialami oleh filsuf, yang dialami oleh seorang sufi, sehingga memunculkan bahasa-bahasa yang quotes bijak. Nah, hari ini apakah landasan filosofi itu hilang? Tidak hilang sebetulnya, tetapi mengalami pergeseran saja. Nah, hal-hal semacam ini perlu kita tingkatkan. Jangan sampai salah satu yang saya analogikan tadi itu lebih mencintai lebih suka kata-kata bijak ketimbang belajar tentang teori dari tokoh itu. Jangan sampai, karena kita kalau belajar filsafat itu jangan separuh-separuh. Karena sesat itu nyata, tidak paham ya. Dan harus banyak teman diskusi ya. Jangan sampai dibaca menjadi asupan tersendiri. Itu bahaya sekali. Baik. Semoga harapan-harapan dari Kak Mukib yang tadi barusan Kak Mukib sampaikan bisa terwujud. Semoga pembahasan kita bermanfaat bagi saya pribadi, bagi pemirsa umumnya. Terima kasih Kak Mukib sudah memberikan ilmu, memberikan kesempatan dan sudah bersedia hadir di STV. Pemirsa, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah berbuka puasa. Sekian pertemuan kita di episode Peta Posisi Agama, Filsafat dan Ilmu di Era Digital ini. Saya Diatus Safa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.